Sobat-sobatnya, bagi teman-teman pendaftar uji kompetensi di SIM PKB, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru kira-kira seperti apa ciri-ciri yang lulus seleksi administrasi UKOM, serta kita akan mengecek jadwal uji kompetensi di SIM PKB kita. Bahwasanya sekarang ini sudah muncul ya untuk jadwal situational judgment test atau SJT kita. Kalau misalkan nanti untuk teman-teman yang ahli pertama ke muda, misalkan kita akan mengikuti situational judgment test, kemudian juga ada studi kasus, kemudian ada simulasi coaching dan juga wawancara. Kalau misalkan jadwal saya nanti tanggal 3 Mei ini, untuk teman-teman nanti tanggal berapa untuk jadwalnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk mengecek yaitu jadwal uji kompetensi, di sini kita langsung saja berkunjung ke ujikompetensi.kemdikbud.go.id ya. Kemudian kita bisa klik enter. Atau mungkin teman-teman bisa berkunjung yaitu ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Selanjutnya teman-teman bisa memilih yaitu di sini, yaitu di bagian uji kompetensi. Kita bisa login atau kita bisa berkunjung ke sini tadi. Kita setelah masuk ke ujikompetensi.kemdikbud.go.id, teman-teman bisa klik tombol masuk. Selanjutnya di sini kita masukkan surel dan juga password SIM PKB kita. Setelah itu kita klik di sini ya, yaitu tombol masuk. Berikutnya setelah kita berhasil login, kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu tahapan uji kompetensi. Ini adalah untuk alur proses uji kompetensi kita. Ini tahapannya mulai dari yang pertama, yaitu setelah kita mengajukan berkas, kemudian kita verbal ajuan, kemudian di sini kita masuk ke tahapan uji kom, kemudian tahap terakhir nanti kita bisa melihat hasil uji kompetensi kita, apakah kita itu lulus ataukah tidaknya. Nah, untuk saat ini kalau misalkan ciri-cirinya ya, kalau misalkan teman-teman di sini pada bagian ajuan berkas ini sudah checklist warna hijau, kemudian verbal ajuan ini checklist warna hijau, ini artinya kita sudah lulus seleksi administrasi ya. Kalau misalkan teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi, entah itu verbal itu adalah tolak perbaikan atau tolak permanen, itu sudah dilakukan dulu ya teman-teman, yaitu beberapa hari atau beberapa pekan yang lalu. Kalau misalkan saat ini kalau misalkan saya melihat di kalender saya tanggal 18 April, tampilan seperti ini dapat dikatakan kita sudah lulus seleksi administrasi. Dan tahapan setelah kita lulus seleksi administrasi, itulah kita mengikuti uji kompetensi. Untuk jadwal uji kompetensi, teman-teman sudah muncul ya. Ini adalah tahapan berikutnya. Ini status pemenuhan situational judgment test atau SJT. Ini masih silang. Kalian bisa lihat di sini sudah muncul ya uji kompetensinya. Ini adalah situational judgment test. Untuk lebih detailnya melihat jadwal uji kompetensi kita untuk SJT ini tanggal berapa, kita bisa scroll ke bawah ya. Jadi pada bagian ini sudah muncul. Ini kan untuk yang bawah ini kan ada biodata diri ya. Nah, berikutnya di sini untuk situational judgment test itu di sini kartunya ya. Ini nanti kita klik di sini untuk mengikuti uji kompetensi, teman-teman. Untuk jadwal uji kompetensi saya atau SJT ini nanti jadwalnya tanggal 3 Mei tahun 2024. Ini nanti jamnya jam berapa? Yaitu jam 6:30 pagi ya. Jadi jam setidaknya di sini nanti sekitar jam 6 pagi kita harus bersiap nih. Kalau misalkan kita lihat di kalender tanggal 3 Mei 2024 itu kira-kira hari apa nih? Ini adalah di bulan April ya. Selanjutnya di sini coba kita klik di Mei. Nah, untuk Mei ini kalau misalkan saya lihat ya, oh ya ini ternyata nggak mau ditutup nih. Coba kita klik lagi. Ini untuk April, kemudian di sini untuk Mei. Untuk tanggal 3 Mei itu adalah di hari Jumat ya. Jadi nanti saya uji kompetensinya itu di hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Itulah jam 6.30 itu sudah mulai. Artinya 30 menit sebelumnya kita upayakan sudah login ke akun ini ya. Nanti untuk kita mengikuti uji kompetensinya. Nah, silakan teman-teman coba cek untuk di akun SIM PKB-nya ini penjadwalannya kapan. Jangan sampai nanti telat ya. Kalau misalkan kita telat ya, kita nanti nggak bisa nih untuk mengikuti uji kompetensi dan berpotensi kita nggak bisa lanjut. Misalkan kita lihat di sini untuk penjadwalan itu kan untuk pendaftaran sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin ditolak perbaikan, ini sudah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen pendaftaran UKJJ.
berdasarkan dari verifikasi dan validasi yang dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 22 Maret kemarin. Untuk perbaikan sudah dilakukan yaitu tanggal 22 sampai dengan 27 Maret, meskipun kemarin ada perpanjangan waktu ya. Kemudian verifal ulang perbaikan inilah sampai dengan tanggal 3 April. Kemudian untuk pengusulan validasi TUK tentunya sekarang ini sedang berprogres. Kemudian sambil teman-teman memantau jadwal kegiatan UKGJJ, ini dipantau di akun masing-masing. Yang mana di sini dari proses awal yaitu ajuan berkas, ini setelah kita mengirim berkas pendaftaran, kemudian verifal ajuan, ini kita sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, di sini meskipun di akun SIM PKB kita ini belum ada notifikasi kita lulus seleksi administrasi, namun kalau misalkan di sini ada tampilan verifal ajuan sudah checklist warna hijau, berarti dapat dikatakan untuk langkah itu sudah selesai. Sudah selesai itu dapat dikatakan yaitu sudah lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan kita cek di sini, itu di poin nomor 12 yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi, itu sebenarnya diumumkan nanti tanggal 23 April 2024. Jadi kita pantau saja nanti tanggal 23 April atau mungkin sehari setelah itu, maka nanti akan ada notifikasi kita lulus seleksi administrasi. Nah, sambil di sini kita menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi yang ditampilkan pada link pendaftaran kita, yaitu di akun SIM PKB uji kompetensi kenaikan jabatan misalkan. Itu di sini sudah muncul juga yaitu untuk jadwalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah nanti teman-teman pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 23 April, nanti akan ada coaching klinik pelaksanaan ujian untuk peserta ya. Nanti teman-teman harus mengikuti nih, dijadwalkan tanggal 26 April 2024 ya. Jadi nanti tata cara untuk mengikuti uji kom itu seperti apa nanti akan disajikan di sini ya. Nah, berikutnya nanti akan ada surat edaran nih terkait hal ini, dan biasanya nanti akan diteruskan oleh dinas pendidikan masing-masing ya. Kemudian untuk pelaksanaan uji kompetensi SJT bagi jabatan fungsional guru pertama ke muda, kemudian muda ke madya, dan juga madya ke utama, dijadwalkan tanggal 29 April 2024. Namun di sini saya mendapatkan penjabatan ini yaitu tanggal 3 Mei 2024. Sepertinya nanti akan ada sedikit kemoloran ya. Kalau misalkan kita pantau di jadwal sebelumnya di bulan April, namun di sini di bulan Mei. Jadi kita pantau saja di akun masing-masing. Nah, selanjutnya untuk tahapan berikutnya yaitu nanti pelaksanaan uji kompetensi. Setelah kita mengikuti SJT, nanti akan ada kartu kembali ya, yaitu pelaksanaan uji kompetensi studi kasus bagi jabatan fungsional guru muda ke madya. Nah, ini guru muda ke madya. Kemudian nanti tanggal 3 April untuk penjadwalan di jadwal sebelumnya. Kemudian pelaksanaan uji kompetensi simulasi coaching dan wawancara bagi jabatan fungsional guru madya ke utama tanggal 6 sampai dengan 28 Mei. Kemudian pengumuman hasil dan penerbitan sertifikat uji kom nanti tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Juni tahun 2024. Nah, teman-teman silahkan dicek untuk di akun SIM PKB-nya sudah ada perubahan atau belum. Kalau misalkan sudah ada jadwal, kira-kira jadwalnya kapan. Dan tentunya kita harus bersiap nih untuk berlatih soal ya. Untuk contoh soalnya ini kita sudah sajikan pada kartu video ini, silahkan nanti dicoba untuk dicek dan dipelajari ya. Semoga kita lulus di tahun ini.